Cerita dimulai pasca kereta yang penuh zombie menuju Busan akhirnya tiba. Hanya dalam waktu 1 hari, pemerintah Korea telah kehilangan kendali menangani wabah tersebut. Di tempat berbeda, terlihat seorang pria yang bernama Kapten Jung Sok yang sedang mengemudi dengan tergesa-gesa. Ia membawa keluarga kakak perempuannya yaitu Soyeon, kakak iparnya yaitu Chulmin, dan keponakannya yaitu Donghwan. Mereka berusaha mencapai sebuah kapal yang akan membawa pengungsi keluar dari Korea Selatan menuju ke Jepang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba muncul seseorang yang memohon tumpangan. Jung Sok yang tidak mau mengambil resiko jika mereka telah terinfeksi, kemudian memutuskan untuk tidak menolong orang-orang tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil mencapai pelabuhan dan menaiki kapal. Suasana di kapal terlihat tegang dan penuh sesak dengan para pengungsi. Kapal itu kemudian berangkat menuju Jepang. Setelah beberapa waktu, Soyeon bertanya kepada Jung Sok, bukankah mereka seharusnya sudah tiba di Jepang? Tapi salah satu rekan Jung Sok mengatakan bahwa tujuan mereka sepertinya bukan lagi Jepang, melainkan Hong Kong. Jung Sok kemudian mencoba mencari informasi mengenai hal itu. Namun ketika ia sudah pergi, ternyata salah satu penumpang di ruangan itu telah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Jung Sok yang mendengar keributan itu kemudian segera bergegas memeriksanya. Jung Sok kemudian memasuki ruangan tersebut dan ia melihat jika orang-orang di sana telah terinfeksi semua kecuali Soyeon. Ia sedang memegangi Donghwan yang juga telah tergigit. Merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Jung Sok mengajak Soyeon untuk segera keluar, tapi Soyeon tidak mau meninggalkan anaknya itu. Akibat kejadian barusan, para negara tetangga akhirnya tidak mau lagi menerima kedatangan pengungsi dari Korea karena mereka tidak mau wabah tersebut sampai menyebar di negara mereka. 4 tahun kemudian, Jung Sok dan Chulmin kini hidup sebagai pengungsi di Hong Kong. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para penduduk lokal yang takut jika mereka membawa wabah tersebut ke tempatnya. 그러니까 그때 내 새끼 있던 사람들 다 죽었어. 시도는 해봤냐? 그냥 포기해버렸어. 이제 좀 우리 그만 좀 봅시다. 먼저 가요. Suatu hari, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi tempat Jung Sok. Orang-orang tersebut adalah suruhan dari bos gangster di sana. Bos gangster tersebut menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan orang yang diberi tugas untuk kembali ke Korea untuk mengambil uang yang ditinggalkan. Ia menawarkan sebuah misi, yaitu kembali ke Korea untuk mengambil sebuah truk berisi 20 juta dolar Amerika yang terakhir diketahui berada di jembatan Omok. Mereka menjanjikan setengah dari uang itu jika Jung Sok dan timnya berhasil membawa kembali truk berisi uang tersebut. How much money? 0.5. You have no idea. So you might as well make... Mereka pun kemudian berangkat menuju Korea menggunakan sebuah kapal. Tim tersebut terdiri dari Jung Sok, Chulmin, Yeonhui, dan Jong Bum. Mereka diberi pengarahan terakhir. Para zombie tidak terlalu bisa melihat di malam hari, sehingga para zombie itu akan sangat sensitif kepada cahaya dan juga suara. Mereka akan diturunkan dan kapal akan menunggu di pantai selama 3 hari. Mereka juga dibekali telepon satelit untuk menghubungi kapal setelah mendapatkan truknya. Setibanya di pelabuhan Incheon yang telah hancur dan dipenuhi mobil-mobil terbengkalai, tim mulai bergerak hati-hati di malam hari. Kota itu benar-benar sudah tidak bisa dikenali, menjadi reruntuhan hanya dalam waktu 4 tahun. Mereka kemudian menggunakan mobil di tempat itu yang ternyata sebagian besar mobil tersebut masih berfungsi. Setelah beberapa saat berkendara, mereka kemudian berhenti karena melihat sebuah truk. Truk yang berisi uang memiliki plat nomor 6431 dan karena tidak bisa melihat dengan jelas, Jung Sok kemudian turun untuk memeriksanya.
Ternyata itu bukanlah truk yang mereka cari, sehingga mereka segera melanjutkan perjalanan kembali. Beberapa saat kemudian mereka melihat truk sejenis dan mereka langsung mencoba mengeceknya. Dan ternyata benar truk tersebut berisi uang yang sangat banyak. Mereka terlihat gembira karena jika memiliki setengah uang tersebut, maka mereka akan bisa hidup enak. Mereka kemudian melihat sang sopir yang telah tewas dan Jongbum mencoba memindahkan mayat tersebut untuk mengambil alih truknya. Dan akibat kejadian barusan, para zombie di sekitar tempat itu mulai berdatangan. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri sekaligus membawa truk uangnya. Namun tiba-tiba terlihat beberapa buah flare yang ditembakkan ke arah mereka, dan hal itu membuat para zombie mulai bisa melihat kendaraan mereka. 살고 싶으면 타요. Dan tiba-tiba muncul dua orang anak yang bernama Junyi dan Yujin yang datang menyelamatkan Jungsok. Junyi kemudian dengan lincahnya mengendarai mobil tersebut untuk melarikan diri dari kejaran zombie. Mereka sampai di bawah jembatan, tapi mereka tidak bisa lanjut karena di depannya terlalu banyak zombie. Yujin kemudian menunjukkan kemampuannya menggunakan remote control untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. 뭐냐? 땅이 좀 이상하네. Dan akhirnya mereka berhasil menerobos zombie-zombie itu. Sementara itu, Chulmin yang bersembunyi di dalam truk yang dikelilingi banyak zombie, namun tiba-tiba muncul sebuah truk yang sangat terang yang menarik perhatian zombie-zombie itu. Tidak lama setelahnya muncul sekelompok orang yang menyerang tim Jungsok yang bernama Unit 631. Sang pemimpin kelompok yang bernama Sersan Hwang kemudian langsung menghabisi Jongbum yang sudah terinfeksi. 아니야 이 새끼야. 형님 제발. Kelompok tersebut kemudian membawa truk berisi uang tadi tanpa mengetahui Chulmin yang bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, Jungsok dibawa ke tempat persembunyian Junyi dan di sana ada seorang tentara yang kini telah menjadi stres yang bernama Noh In serta ibu Junyi dan Yujin yang bernama Min Jung. Dan ternyata Min Jung adalah wanita yang pernah meminta tolong tumpangan kepada Jungsok 4 tahun yang lalu. Jungsok kemudian bertanya tentang kelompok yang menyerang mereka. Min Jung menjelaskan bahwa unit 631 dulunya adalah pasukan militer yang ditugaskan untuk menyelamatkan para warga. Tapi setelah bertahun-tahun menyadari tidak akan ada satupun bantuan yang datang, mereka akhirnya menjadi kelompok yang ganas yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, unit 631 telah tiba di markas mereka. Namun, ketika mereka hendak memindahkan isi truk itu yang mereka kira adalah persediaan makanan, tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalamnya.
좀 살려주세요. 수복자한들. Mereka kemudian membawa Chul Min tanpa mau mendengar penjelasannya. Seorang anggota kelompok yang bernama Yi Byung kemudian berniat memindahkan isi truknya. Tapi betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa isinya bukanlah makanan, melainkan uang yang sangat banyak. Ia pun kemudian melaporkan penemuannya itu kepada pemimpin kelompok yang bernama Kapten Seo. 항중사 그 인간이 저기 샘춰왔다고. 오늘은 또 어디? 안에 달러 돈이 들어있대. 달러 얼마나? 돈다발이 콱 차가. 그거 지금 어디 있는데? Chul Min ternyata dibawa untuk dijadikan hiburan dalam permainan gila di tempat ini. Ia diberikan nomor di tubuhnya dan semua orang-orang yang ditangkap nantinya akan dijadikan tontonan dalam atraksi hidup dan mati melawan zombie. Sementara itu, Kapten Seo yang mendapatkan telepon satelit milik Jung Sok kemudian berhasil menghubungi orang-orang di dalam kapal. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang bisa membawakan uang itu kepada mereka, maka akan diberi hadiah setengah uang tersebut dan kesempatan untuk keluar dari Korea. Kapten Seo yang mendengarnya langsung setuju dengan kesepakatan itu. Hello. Get out over here. I can do it. Beberapa saat kemudian permainan dikejar zombie akan segera dimulai. Para pemain mulai disuruh keluar dan semua anggota unit 631 mulai bertaruh kepada para pemain. Dan permainan itu pun akhirnya dimulai. Setelah permainan selesai, bagi para pemain yang masih selamat, Sersan Hwang kemudian memberikan makanan kepada mereka seperti anjing. Sementara itu, setelah mendengar cerita Jung Sok, Min Jung kemudian berniat untuk keluar dari Korea dengan menaiki kapal yang menunggu uang tadi. Namun karena truk berisi uang itu kini berada di markas unit 631, mereka harus bisa merebut truk tersebut terlebih dahulu. Mereka akan melakukan rencana itu pada malam harinya, sehingga mereka harus beristirahat untuk sekarang. 그냥 가라고 했는데 나라가 아빠 사람 도와주라고 했어. 쓸데없는 소리 하지 말고 얼른 가서. Sore harinya, Jung Sok kemudian menemui Min Jung dan meminta maaf kepadanya. Ia mengatakan bahwa dulu sebenarnya Jung Sok pernah bertemu dengannya ketika ia meminta tolong menumpang mobilnya, namun ditolak oleh Jung Sok. Min Jung ternyata tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi Jung Sok telah diselamatkan oleh anaknya, maka ia telah berhutang nyawa kepada anak-anaknya. 지금 그 얘기를 하는 이유가 미안해서 지나쳐간 차들 헤어지겠지. 당신 우리 애들한테. Sementara itu, Kapten Seo yang berencana meninggalkan Korea dengan membawa uang tersebut kepada para gangster, namun ia sadar jika ia tidak bisa terang-terangan meninggalkan unit 631 sehingga ia kemudian berencana mengalihkan perhatian seluruh orang di tempat itu dengan mengadakan pesta makan dan permainan sepuasnya. 어젯밤에 거기에는 여러분들이 식량이 들어있었습니다. 오늘 밤은 24시간 풀게 오늘까지만 사는 것처럼. 오늘만 살아라. 약 먹은 것 같은데? Beberapa saat kemudian, Jung Sok dan kelompoknya sudah tiba di dekat markas unit 631. Min Jung meminta kedua anaknya untuk menunggu di mobil, sementara ia dan Jung Sok akan menyelinap masuk untuk mengambil truknya. 저거예요? 네, 저 트럭이에요. Di saat bersamaan, terlihat para zombie mulai berjalan ke markas itu juga, tapi karena dikira jumlahnya tidak terlalu banyak, para penjaga membiarkannya. Sementara itu, Sersan Hwang yang curiga jika Kapten Seo menyembunyikan sesuatu, ia pun kemudian mencoba mengorek informasi darinya. 아, 나 선생님 얼굴 안. 저 이걸 가져가라고 나보고 아까 말씀드렸죠. 새끼야! 장난치고. 서대리님 저 아침부터 놔두고 그러나? 아닙니다. 그런 사이야? 네. 아우, 야 미안. 맞아. 애들 어차피 나 여기 오지 마. 타임. 대리님 준비 끝났습니다. 너 먼저 가봐. 나 좀 정리 좀.
Beberapa saat kemudian, Min Jung dan Jung Sok berhasil menyusup ke tempat truk diparkir. Namun tiba-tiba muncul Yi Byung yang hendak mengambil truk itu juga. 저도 여기서 나가고 님이 홍콩 애들이랑 위성 전화를 그게 어디서 났는데? 자연스럽게 대답해. 괜찮습니다. 야, 그 어제 그 트럭이랑 같이 뒤집혀가지고 다 걸었다. Jung Sok yang mengetahui jika Chul Min ternyata masih hidup, ia pun segera bergegas untuk menyelamatkannya. Tidak lama kemudian muncullah Kapten Seo di tempat itu juga. 대리님 빨리 가자. 오랜만이야 혹시 서정이. 살아 계셨네. 위성 전화 가지고 있지. Di saat bersamaan permainan dikejar zombie telah dimulai dan Jung Sok segera menerobos area permainan itu. 일어날 수 있어? 내 뒤에 붙어 있어. Dan akhirnya Chul Min terkena tembakan dari Sersan Huang. Jung Sok yang marah langsung membalas serangan itu. Min Jung dan Jung Sok segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, Kapten Seo merasa marah karena kesempatannya untuk keluar dari Korea telah hilang. Min Jung masih terus mengendarai truknya, tapi di depan jalan mereka ternyata sudah penuh dengan zombie. Sementara itu, Sersan Huang kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar Jung Sok. 좀 한놈인데? Min Jung sepertinya cukup bisa mengalahkan para pengejarnya sampai Sersan Huang kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk menghidupkan lampu mereka. Dan dengan cara itu, para zombie di sekitar tempat itu pun mulai ikut mengejar truknya. Min Jung dan Jung Sok berhasil mengalahkan sebagian besar anggota unit 631, namun Sersan Huang masih mengikutinya. Jung Sok kemudian memiliki sebuah ide, yaitu ia akan mencoba menghancurkan kaca apartemen yang di dalamnya penuh dengan zombie. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh unit 631. Jung Sok segera menghubungi para gangster untuk memberitahukan kedatangan mereka bersama truk berisi uang. Tapi sebelum mereka berhasil mencapai kapal tersebut, tiba-tiba muncul Kapten Seo yang diam-diam mengejar mereka.
진짜 성실하게 뭔 짓을 했는지. Kapten Seo akhirnya berhasil mencuri truk tersebut dan langsung menuju kapal. Ia merasa begitu senang karena ia akhirnya akan bisa keluar dari Korea dan juga mendapatkan banyak uang. Setibanya di dalam kapal, Kapten Seo langsung disambut oleh para gangster di sana. Kapten Seo ternyata dihianati oleh para gangster tersebut. Namun di saat detik terakhirnya, Kapten Seo ternyata sengaja memundurkan truknya untuk mengganjal pintu kapalnya. Sementara itu, No In yang terkena tembakan tadi akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan ketika mereka sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah helikopter Chinook milik PBB yang sedang berpatroli. Min Jung segera memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan sinyal minta tolong sambil berlari ke arah helikopter tersebut. Jung Sok, Jun Yi, dan Yujin akhirnya berhasil mencapai helikopter itu, tapi Min Jung terjebak di dalam sebuah truk untuk menarik perhatian para zombie agar tidak mengejar mereka. Para tentara PBB itu meminta untuk segera pergi dari tempat itu, namun Jun Yi dan Yujin meminta mereka agar menolong ibunya. Min Jung sendiri mulai mengarahkan senjatanya ke kepalanya. Tapi Jung Sok yang tidak ingin meninggalkan Min Jung sekali lagi, ia pun kemudian kembali untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka berempat berhasil selamat dan dibawa keluar meninggalkan Korea. Di dunia yang kini penuh dengan zombie, terlihat dua orang pria yang bernama Mark dan Joe yang kini sedang membawa seorang pria yang bernama Tony yang telah melanggar peraturan kelompok mereka. Tony telah mencuri persediaan air dan kedua orang ini ditugaskan untuk mengeksekusi pria tersebut. Setelah sampai di tujuan, Joe memberi Tony pilihan. Pilihan pertama adalah ia ditembak, atau pilihan kedua adalah mencoba peruntungannya melarikan diri dari kejaran zombie. Tony pun memilih untuk melarikan diri dari kejaran zombie. All run. Stay still. Setelah sampai di depan markas, mereka kemudian beristirahat sebentar. Joe yang dulunya adalah seorang debt collector memang suka melakukan hal seperti itu, yaitu memberikan pilihan kepada orang-orang yang tidak mau membayar hutangnya. Namun pilihan tersebut sebenarnya akan berakhir sama. Tidak lama kemudian terdengar suara dari speaker di depan markas mereka. Para zombie di film ini memang tertarik kepada suara yang nyaring, bahkan mereka akan langsung menuju sumber suara tersebut tanpa memperdulikan manusia di sekitarnya. That guy always cracks me up. Never said they was smart. Dengan cara tersebut, para manusia di tempat ini bisa mengarahkan para zombie ke titik tertentu sehingga mereka bisa keluar masuk markas dengan aman. Seorang teknisi melapor kepada Mark bahwa keempat generator berfungsi baik dan bahan bakar cukup untuk 6 bulan lagi. Mark menekankan pentingnya semua hal berfungsi di dunia seperti ini.
Listrik, air, dan makanan adalah 3 kebutuhan pokok utama. Mark merasa bahwa mereka harus bisa mendapatkan pasokan yang cukup karena para zombie memang berbahaya tapi masih bisa dikendalikan. Berbeda dengan manusia yang ada di tempat ini, jika sampai mereka kekurangan pasokan, Mark tahu jika manusia bisa lebih berbahaya daripada zombie. Mark kemudian menemui 2 orang kepercayaannya, yaitu Lee yang bertugas menjaga tempat ini ketika ia tidak ada, dan yang satu lagi adalah DJ yang bertugas merawat teknologi yang mereka miliki. Tugas utama DJ adalah berusaha berkomunikasi dengan siapapun yang sekiranya masih selamat di luar sana. Broadcasting on shortwave every day. Just I wish I knew if anybody. I wish we could tell them where we are. More trouble. Yeah, I hear ya. Lee kemudian muncul dan mengatakan bahwa pemimpin komunitas ingin bertemu dengan Mark. Mark kemudian menemui pemimpin komunitas yang bernama Gabriel. Mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan kepada kelompok mereka. Mark menyarankan untuk memindahkan semua orang ke sebuah tempat yang bernama Haven karena ia mendengar jika tempat itu sangat aman dari serangan zombie dan memiliki sumber daya yang lengkap seperti dokter dan lainnya. Namun, Gabriel merasa jika perjalanan ke sana sangat berbahaya sehingga ia memutuskan untuk tetap berada di tempat ini. Gabriel beralasan jika tempat ini juga memiliki sumber daya yang cukup, tapi Mark mengatakan bahwa semua itu tidak akan bertahan lama. To reach out to them. And then what? One of which isn't working. Tell these folks they got water. Last. Those things will never. They're not the only things. Our kind has got more. As you wish. Setelah perdebatan itu, Mark hendak pergi ke ruangannya, namun tiba-tiba muncul ibu Tony yang marah karena ia telah mengeksekusi anaknya. Mark kemudian menemui anak dan istrinya, yaitu Sharon dan Bree. Mereka menikmati makan malam bersama dengan penuh kegembiraan. Dan ketika Bree pergi untuk melukis, Sharon kemudian mulai curhat bahwa beberapa orang di tempat ini sepertinya mulai tidak menyukai mereka karena Mark telah mengeksekusi Tony yang dirasa jika tindakan itu sangat berlebihan. Mendengar itu, Mark kemudian berniat mengajak mereka untuk pergi menuju Haven, tapi Sharon sendiri masih tidak percaya jika tempat itu benar-benar aman. I hate you. Well, then it's time to leave. Where? Haven. The story you heard. Bree's 12. Neither was I. I know. I'm sorry. Malam harinya, ketika sebagian besar semua orang sudah tertidur, terlihat jika ada beberapa orang dari luar yang mulai mendekati markas mereka. Mendengar keributan itu, Mark segera membangunkan Sharon dan memintanya untuk bersiap pergi dari tempat ini. Alarm tanda bahaya pun berbunyi dan hal itu menarik para zombie di area itu menuju ke markas tersebut juga. Lee kemudian mengarahkan para anak kecil ke ruangan persembunyian dan ia pun langsung kembali melawan semua orang dan zombie yang mendekat. Sementara itu, Gabriel dan istrinya yang sedang bersembunyi di ruangan atas tiba-tiba ditemui oleh Joe. Dan ternyata Joe adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan para penyerang tersebut. Joe, you traitor. I'll come back for you later. Di saat bersamaan, Sharon dan Bree yang berusaha masuk ke ruangan persembunyian, namun orang-orang di sana tidak mau membuka pintunya karena mereka benci dengan perbuatan Mark kepada Tony. Sementara itu, Lee masih berusaha melawan semua orang dan zombie yang datang. Dan Mark akhirnya terpaksa menembak Lee yang telah tergigit zombie. Sementara itu, Sharon dan Bree yang tidak bisa masuk ke ruangan persembunyian kemudian terpaksa kembali ke ruangan mereka sendiri.
Sayangnya akibat kejadian barusan, Sharon akhirnya tergigit zombie. Bree terlihat begitu sedih, tapi Mark memintanya untuk menjauh karena ia akan menghabisi Sharon sebelum ia berubah menjadi zombie. Please, God. We have to stop the bleeding. It's too late. She'll turn. Please. You gotta let go. Let go, baby. I loved you so much. Mark kemudian segera membawa Bree pergi dari tempat itu menggunakan mobilnya. Ia sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan markas ini, seperti orang-orang itu yang sudah tidak mempedulikan ia dan keluarganya. Setelah berkendara cukup jauh, Mark dan Bree berhenti sejenak di pinggir sungai untuk membersihkan lukanya. Namun ketika Bree sedang menjauh darinya, terlihat jika Mark sebenarnya telah tergigit zombie. Ia memutuskan untuk menyembunyikan hal itu dari Bree dan berniat mengantarkan Bree secepatnya ke Heaven sebelum ia berubah menjadi zombie. Daddy. Fast down. Menyadari jika hidupnya sudah tidak lama lagi, Mark kemudian mencoba mengajari Bree cara menggunakan senjata agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Pull it back. Line out those bullets. 2, 3, yes. Take out some bullets. Good. Pick a target. That was pretending. Come on. Beberapa saat kemudian, Mark menghentikan mobilnya karena ia mulai merasakan efek infeksinya mulai menyebar. Ia kemudian beralasan sedang kelelahan dan menggunakan alasan itu untuk mengajari Bree cara mengemudikan mobilnya. Keep your foot on the brake. Out of park, you never step on the gas. Yes. Seatbelts. Slow down. Hey, watch. Setelah pelajaran mengemudi yang cukup singkat, Bree akhirnya lumayan bisa mengendarai mobil tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ia langsung menghentikan mobilnya karena mereka telah dicegat oleh segerombolan penjahat. Happy birthday. My birthday's tomorrow. Happy we have each other, okay? Okay. Happy birthday. Mereka pun kemudian segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Mark yang menyadari jika bahan bakar mereka mulai menipis, kemudian melihat ada sebuah toko yang sepertinya memiliki persediaan bahan bakar. Mark melihat ada beberapa mayat manusia yang sepertinya baru saja meninggal. Ia pun memberikan senjata kepada Bree dan memintanya untuk berjaga-jaga sementara Mark akan mengisi bahan bakarnya. Bree merasa bersalah karena ia tidak mampu bergerak untuk menembak zombie barusan. Mark berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena Bree memang tidak pernah menggunakan senjata. Bree yang tidak mau hal itu terjadi kembali, kemudian meminta Mark untuk mengajarinya menggunakan senjata dan menembak zombie yang sebenarnya. Mark pun kemudian menghentikan mobilnya dan memberikan sebuah senjata kepada Bree dan melatihnya menembak zombie yang muncul di tempat tersebut sambil ia akan melindungi Bree dari zombie yang mendekat. Everything on that side. All right. Daddy. Setelah dirasa cukup, Mark dan Bree kemudian segera pergi dari tempat tersebut, namun infeksi Mark sepertinya sudah mulai terlihat cukup parah. Mark mulai berkeringat sangat banyak dan meminum banyak air, di mana hal itu adalah tanda-tanda infeksi. Bree yang menyadari hal itu pun meminta Mark untuk berkata jujur apakah ia terinfeksi. Mark yang tidak punya pilihan lagi kemudian menunjukkan bekas gigitan di lengannya. Bree pun terlihat sedih karena ia baru saja kehilangan ibunya dan kini ia tahu jika ia akan kehilangan ayahnya. Bree berusaha memeluk Mark tapi ia menolaknya karena takut jika hal itu bisa menularinya. Bree pun semakin sedih dan pergi keluar dari mobilnya. No! Bree!
Dan untung saja muncul dua orang wanita yang bernama Rose dan Sylvia yang menyelamatkan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menuju Haven dan Mark pun mengatakan bahwa ia memiliki tujuan yang sama. Mark mengatakan bahwa ia memiliki sebuah mobil sehingga mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut. Dan akibat kejadian barusan, Mark yang tergigit untuk kedua kalinya kemudian membuat infeksinya semakin cepat menyebar. Sylvia mengatakan bahwa jika Mark menunjukkan perubahan maka ia akan langsung menembaknya. Mark pun terlihat lega mendengarnya dan ia meminta untuk menjaga Bree jika hal tersebut sampai terjadi. Setelah beberapa saat berkendara, mereka mulai mendengar siaran radio yang mengatakan bahwa mereka sudah mendekati Haven. Namun semua orang yang menuju tempat tersebut diminta berhati-hati karena area menuju Haven dikelilingi banyak zombie. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di penghujung jalan menuju ke Haven. Mark yang mulai terlihat pucat kemudian mengucapkan perpisahan kepada Bree. Ia meminta Bree untuk bertahan hidup dan mengikuti Rose dan Sylvia menuju ke Haven. Mereka bertiga kemudian segera berlari sekuat tenaga menuju Haven, sementara Mark akan mencoba menarik perhatian para zombie di sekitarnya. Mereka bertiga akhirnya terpojok. Para zombie terus berdatangan sementara peluru mereka sudah habis. Dan ketika mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba muncul sekelompok orang dari Haven yang menghabisi semua zombie-zombie itu. Mereka pun akhirnya selamat dan segera dibawa menuju ke Haven. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Akira Tendo yang hendak berangkat kerja. Namun apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Satu tahun sebelumnya terlihat kehidupan Akira sebagai seorang profesional muda yang penuh semangat. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan produksi komersial bernama Master Shot, sebuah pekerjaan impian di industri yang ia dambakan. Di hari pertamanya ia memperkenalkan diri dengan antusias, menyebutkan latar belakangnya sebagai pemain football Amerika di universitas dan kebanggaannya akan daya tahan fisiknya. Suasana kantor tampak menyenangkan. Rekan-rekan kerja menyambutnya dengan hangat, termasuk seniornya yaitu Kosugi dan seorang produser cantik bernama Otori yang langsung menarik perhatian Akira. Tapi ilusi itu segera hancur. Setelah pesta penyambutan kecilnya barusan, Akira dan rekan-rekannya langsung diperintahkan untuk kembali bekerja, memulai lembur di hari pertama. Pekerjaan yang ia bayangkan akan memberinya kepuasan ternyata adalah sebuah perusahaan eksploitatif. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan tanpa henti, seringkali hingga larut malam bahkan menginap di kantor. 2 malam berturut-turut ia tidak tidur. Lingkungan kerja yang awalnya tampak ramah berubah menjadi penjara, kantor menjadi rumahnya, dan ia hampir tidak pernah pulang. Kosugi yang awalnya tampak ramah ternyata adalah seorang tiran. Ia seringkali memberikan perintah yang tidak masuk akal, memarahi Akira karena memutuskan sendiri, lalu memarahinya lagi karena bertanya. Kosugi juga meremehkan semua pencapaian Akira, menganggapnya tidak berguna. Akira terus-menerus ditekan dan diintimidasi.
Akira mencoba curhat kepada sahabatnya sejak kuliah, yaitu Kencho. Mereka dulunya adalah rekan satu tim football. Kencho menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaan itu, mengatakan bahwa Akira bebas melakukan apa saja. Namun, pembicaraan mereka berubah menjadi pertengkaran ketika Kencho tampak lebih sibuk dengan menceritakan pekerjaannya sendiri. Kembali di kantor, Akira semakin tertekan. Ohtori, rekan kerja yang ia sukai, mencoba menghiburnya dan memberinya minuman energi. Ohtori sendiri tampaknya menyimpan beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Tekanan dari Kosugi semakin menjadi-jadi membuat Akira merasa putus asa. Meskipun sadar bahwa perusahaannya eksploitatif, Akira tidak memiliki keberanian untuk berhenti dari pekerjaan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Suatu pagi dalam perjalanan ke kantor, Akira berdiri di peron stasiun kereta. Ia melihat pembatas peron dan berpikir betapa akan melegakannya jika ia tidak perlu pergi kerja besok. Keesokan harinya alarm berbunyi. Akira enggan bangun, ia sangat tidak ingin bekerja. Ketika akhirnya ia keluar dari apartemennya, apa yang ada di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Ternyata saat itu telah terjadi wabah zombie di seluruh kota. Akira akhirnya berhasil menghindari para zombie tersebut. Ia kemudian melihat jika seluruh kota kini telah hancur. Tapi di tengah semua kengerian itu, ia baru sadar bahwa ia tidak perlu pergi bekerja lagi. Dunia kini telah menjadi indah di matanya. Ia tidak perlu pergi bekerja dan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Ia mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan liburan mendadak ini. Hal pertama yang ia pikirkan adalah keadaan Ohtori. Akira pun segera pergi ke apartemen Ohtori berharap ia masih selamat dari serangan zombie. Dan bahkan karena saking senangnya, Akira masih sempat menanyakan kepada tetangganya mau nitip apa, karena ia akan pergi ke toko swalayan. Setibanya di tempat tinggal Ohtori, ia menemukan Ohtori yang ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia tidak sendirian, dan ternyata di tempat itu ada bos mereka yang telah menjadi zombie. Namun, pada saat itu, Ohtori ternyata juga telah menjadi zombie. Akira kemudian kembali ke apartemennya dan ia juga tidak lupa membawakan pesanan tetangganya. Tapi ternyata tetangganya itu kini sudah tidak ada karena telah diserang zombie. Momen ini telah menjadi pemicu. Akira kemudian mengatakan bahwa jika ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan di sisa hidupnya ini, lebih baik ia dimakan zombie. Ia kemudian mengambil sebuah buku catatan dan mulai menulis 100 hal yang ingin kulakukan sebelum menjadi zombie. Hal pertama dalam daftarnya adalah menyatakan cinta pada gadis yang kusukai. Ia pun langsung mencoretnya karena ia telah berhasil menyatakan cintanya pada Ohtori yang sudah menjadi zombie. Yosh!
Dengan semangat baru, Akira mulai mewujudkan satu persatu daftar keinginannya. Ia membersihkan kamarnya yang berantakan, berkemah di balkon apartemennya, pergi berbelanja tanpa peduli harga di sebuah toko serba, mengecat rambutnya, melukis potret diri, dan menyalakan kembang api. Saat sedang asik berkemah di balkon dan memanggang daging, ia kehabisan bumbu yakiniku dan garam. Ia nekat keluar untuk mencarinya di minimarket. Akira bertemu dengan seorang gadis tangguh bernama Shizuka Mikazuki. Akira yang langsung tertarik kepadanya, kemudian mencoba berbasa-basi kepadanya. Namun sebelum sempat bicara terlalu banyak, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Setelah berhasil lolos, Akira mengajak Shizuka untuk bergabung berkemah dengannya, tapi Shizuka menolaknya. Ia mengatakan bahwa berada di sekitar orang yang suka mengambil risiko untuk orang asing tidak baik untuk keselamatan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Akira kemudian teringat kepada Kencho. Ia mencoba menghubungi sahabatnya itu dan ternyata Kencho terjebak di sebuah hotel cinta yang dikelilingi zombie. Tanpa pikir panjang, Akira memutuskan untuk menyelamatkan Kencho. Akira akhirnya tiba di hotel tersebut dan ia kemudian mulai menaruh speaker untuk menarik perhatian sebagian besar zombie di sana. Dan dengan modal nekat Akira tersebut, ia pun akhirnya berhasil menemukan Kencho. Mereka berdua saling meminta maaf atas pertengkaran mereka sebelumnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari hotel, mereka merayakan reuni mereka dengan makanan dan minuman yang Kencho kumpulkan dari hotel. Kencho melihat daftar Akira dan sangat terharu ketika melihat tulisan "Mencari sahabatku dan meminta maaf". Akira kemudian menambahkan impian masa kecilnya ke dalam daftar tersebut, yaitu menjadi pahlawan super yang menyelamatkan semua orang. Beberapa hari kemudian, mereka mendengar siaran radio darurat yang menyebutkan kelangkaan makanan dan pasokan di Tokyo. Akira teringat akan Marine Paradise Aquarium di Ibaraki. Ia tahu di sana ada kostum anti-hiu yang terbuat dari baja. Ia percaya kostum itu akan membuatnya kebal terhadap gigitan zombie, sebuah perlengkapan penting untuk menjadi pahlawan super. Kencho setuju dengan ide brilian itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke akuarium, namun sebelumnya mereka harus mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu. Dan ketika mereka hendak melakukannya, tiba-tiba muncul sebuah bis yang penuh dengan penumpang yang menabrak gerombolan zombie.
dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang dari serbuan zombie barusan. Di antara mereka adalah Shizuka dan 2 orang pramugari, yaitu Reika dan Maki, serta seorang pria security yang tanpa sepengetahuan semua orang ternyata telah tergigit. Beberapa saat kemudian mereka pun makan dan minum di tempat itu. Akira mencoba memberanikan diri PDKT kepada Reika dan Maki, tapi usahanya itu gagal total karena mereka berdua justru tertarik kepada Kencho. Dan ketika Akira merasa down, tiba-tiba muncul Shizuka yang datang dan mengobrol dengannya. Ia juga mengobati tangan Akira yang terluka. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, ternyata security tadi telah berubah menjadi zombie. Shizuka yang muak dengan kecerobohan dan perilaku kelompok itu memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara itu, Kencho masih dikejar-kejar zombie. Shizuka yang tidak sengaja memutar musik keras-keras dan hal itu membuat para zombie mulai mendatanginya. Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Marine Paradise Aquarium. Selama di perjalanan, mereka sekalian melakukan berbagai hal dari daftar Akira. Selama menghabiskan waktu perjalanan bersama mereka, Shizuka akhirnya mulai sedikit terbuka dan bahkan berterima kasih kepada Akira karena telah menyelamatkannya. Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka akhirnya sudah dekat dengan tempat tujuan. Ketika tersadar, Akira sangat terkejut karena di hadapannya sudah ada Kosugi. Ternyata ia telah menguasai Marine Paradise Aquarium dan menjadi pemimpin para survivor di tempat itu. Di sana, Akira kemudian melihat tetangganya yang kira telah tewas, tapi ternyata mereka masih selamat dan berada di tempat ini. Namun, Kosugi ternyata memerintah tempat itu seperti ia menjalankan perusahaan lamanya, yaitu dengan sistem kerja paksa dan eksploitasi terhadap para survivor. Para survivor dipaksa bekerja keras untuk mendapatkan jatah makanan yang minim. Bahkan yang sangat mengerikan adalah Kosugi menggunakan zombie sebagai sistem keamanan untuk menyingkirkan para penjara atau orang-orang yang membangkang. Ia kemudian mencoba merekrut Akira kembali untuk bekerja padanya, menggunakan keselamatan Kencho dan Shizuka sebagai alat untuk memaksanya. Akira, Kencho, dan Shizuka terpaksa tinggal dan bekerja di bawah aturan Kosugi. Akira kembali merasakan tekanan dan perlakuan semena-mena seperti di kantor lamanya. Kencho dan Shizuka tidak tahan dengan situasi tersebut dan berencana untuk melarikan diri. Awalnya Akira ragu, manipulasi Kosugi yang mengatakan bahwa tinggal di sana adalah cara terbaik untuk melindungi teman-temannya membuatnya bimbang. Tapi Shizuka mengingatkan Akira tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dan tentang daftar 100 miliknya. Teringat kembali pada semangat kebebasannya dan impian-impiannya, Akira akhirnya memberanikan diri mengatakan bahwa ia mengundurkan diri dari belenggu Kosugi.
Namun, di saat bersamaan ternyata ada seekor zombie yang masuk ke dalam truk pengiriman barang. Tidak lama kemudian, para zombie itu pun masuk dan menyerang semua orang di dalam ruangan. Beberapa orang tersebut akhirnya berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Mereka kemudian menyusuri lorong tersebut sampai akhirnya bertemu dengan Kosugi yang menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan semua orang. Kencho yang marah kemudian berniat menghajarnya, tapi tiba-tiba hal ini terjadi. Ternyata ikan hiu yang memakan para zombie tadi kemudian berubah menjadi zombie juga. Mereka merasa cukup tenang karena hiu itu tidak berada di dalam air. Namun tiba-tiba muncul kaki para zombie yang dimakannya dari dalam tubuhnya. Mereka akhirnya merasa lega karena hiu itu sudah tidak mengejar mereka. Tapi Akira kemudian menyadari bahwa Kosugi tidak berada bersama mereka. Kencho dan yang lain merasa tidak perlu memperdulikan nasib Kosugi yang egois itu. Namun Akira merasa jika ia melakukannya, maka ia tidak ada bedanya dengan Kosugi sehingga ia bersikeras untuk menyelamatkannya. Pada saat itu Kencho kemudian memperlihatkan kostum anti hiu yang mereka cari selama ini. Dan ketika mereka berdua sedang terdesak, tiba-tiba muncul Shizuka yang membawa pengeras suara untuk menarik perhatian zombie-zombie tersebut. Mereka kemudian berkumpul merasa cukup lega karena berhasil mengalahkan para zombie tadi. Tapi tidak lama kemudian hiu tadi ternyata berhasil melepaskan diri. Shizuka dengan pengetahuannya kemudian menjelaskan bahwa hiu memiliki sensor ultrasensitif di kepalanya yang bisa dilumpuhkan dengan listrik. Mereka pun merencanakan untuk menggunakan sengatan listrik untuk mengalahkan hiu itu. Dan ternyata taktik itu berhasil mengalahkan hiu zombie itu. Akira bergegas menghampiri Kencho yang sudah tidak bergerak, namun untungnya ia masih selamat. Beberapa saat kemudian para survivor yang terinspirasi oleh keberanian Akira kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kosugi dan memulai hidup baru mereka sendiri. Kosugi mencoba membujuk Akira untuk tinggal dan menjadi pemimpin tim, tapi Akira menolaknya. Mereka
mereka pun melanjutkan perjalanan. Akira kemudian memiliki ide untuk meminta Kencho dan Shizuka menuliskan impian mereka di daftar Akira. Kencho ingin menjadi komedian dan membuat orang tertawa, sementara Shizuka ingin menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa. Bersama-sama mereka melanjutkan impian mereka untuk melakukan semua yang mereka tulis di daftar list tersebut. Cerita dimulai dengan Minjong dan Hyun Suk yang sedang dikejar-kejar gerombolan zombie. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? 24 jam sebelumnya terlihat dua orang pencuri yaitu Wang Yi dan rekannya yang sedang membobol sebuah kontainer yang berisi perhiasan emas. Mereka terlihat begitu senang melihat semua emas itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Namun ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba hal ini terjadi. Kucing barusan berhasil mencakar Wang Yi dan entah kenapa tiba-tiba Wang Yi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Rekannya yang melihat hal itu kemudian mencoba mengecek keadaannya. 뭐 하세요? 형님 뭐 하세요? 형님. Wang Yi yang telah berubah menjadi zombie barusan kemudian akhirnya tiba di kota setelah terjatuh ke sungai dan terhanyut oleh arus sungai. Sementara itu di tempat lain terlihat Hyun Suk yang baru terbangun. Hari itu adalah hari menjelang Natal sehingga Hyun Suk segera bergegas menuju tempat kerja sambil memegangi sebuah tiket konser yang rencananya akan ia gunakan untuk mengajak cewek yang ia sukai. Tapi di saat bersamaan terlihat Wang Yi yang sudah tiba di kota kini sedang memakan daging segar yang ia curi dari sebuah toko daging. Beberapa saat kemudian Hyun Suk sedang menelpon ibunya sambil berjalan menuju ke tempat kerjanya. Pada saat itu ia tidak sengaja berpapasan dengan Wang Yi. 그게 아니라 아저씨 이거 핸드폰 깨졌는데 어떡할 거야? 아저씨! Hyun Suk kemudian kehilangan perhatiannya kepada Wang Yi ketika ia melihat wanita yang disukainya yaitu Min Jong sedang diganggu oleh dua orang preman. 검사야? 아줌마가 좋은 술 깨게 만들어. 아주 거죠. 아시죠? 자, 오케이. 자, 우리 등이를 그냥 Hyun Suk kemudian berniat mengajak Min Jong untuk nonton konser di malam Natal, namun Min Jong menolaknya. Di saat bersamaan muncul seorang wanita yang bernama Yiju yang merupakan pemilik gedung tersebut. Ia memarahi Hyun Suk karena bosnya yang seorang YouTuber masih menunggak membayar sewa gedung. 유튜브 한다는? 거기 월세가 월세도 밀리고 저희 왜 월세를 3개월 근데 그런 건 대표님한테 깨끗하게 말씀 전할게요. 이것들이 싸가지도 없어. Hyun Suk kemudian hendak memasuki kantornya, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie di dekatnya. Dan ternyata itu hanyalah ulah temannya yang disuruh oleh bosnya sebagai bahan konten YouTube. Ternyata mereka bertiga bekerja sebagai bawahan Tuan Kang yang memiliki channel YouTube namun sangat tidak berkembang. Hyun Suk dan Dae-yong sebagai pengurus channel, sementara Min Jong sebagai editor videonya. Tapi terlihat jika Tuan Kang ini sangat genit kepada Min Jong. 대표님! 그러니까 대형 선배가 회의... 야 돼지! 안 꺼냐? 우리 채널 발전. 너희들이 나 모르게...
Sementara itu, zombie Wang Yi akhirnya datang dan masuk ke dalam gedung tersebut. Hyun Suk kemudian mengajak Min Jong keluar dan mengajarinya cara membela diri jika sampai Tuan Kang mencoba berbuat genit lagi kepadanya. Namun, Min Jong mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu kepada bosnya karena bagaimanapun juga ia masih membutuhkan pekerjaan ini. Mereka kemudian kembali ke dalam kantor di mana Tuan Kang kini sedang melihat sebuah video Wan Yi yang sedang makan daging mentah tadi yang kini mulai viral di YouTube. 야, 사람이 어떻게 저렇게 빠를 수 있어? 점퍼나 하이브리드? 사라지는 존재들 많거든요. 저희가 우리 사무. 너희는 어디 갔다 오는 거야? 화장실. 농땡이 7시간. Beberapa saat kemudian muncul pengantar air mineral, tapi Tuan Kang langsung bersembunyi karena selama ini ia masih belum membayar air tersebut selama beberapa bulan. 대표님 안 계신데. 아따 대표님 저쪽에 이거 한 통에 9,000원, 7,000원. 직원도서 좋으시겠어. Tukang air itu pun pergi dengan perasaan kesal. Namun ketika ia masih marah-marah, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi yang langsung menyerangnya. Sementara itu, Yiju masih marah-marah kepada para penjaga akibat para penyewa gedung yang telat membayar dan juga tidak menjaga kebersihan. Tapi ketika ia masih memarahi mereka, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Ia pun bergegas keluar untuk melihatnya. Yiju tadi sempat memerintahkan penjaga pintu untuk segera mengunci semua pintunya agar tidak ada satupun orang yang bisa keluar. Namun penjaga itu tidak sadar jika para zombie sudah berada di sekitarnya. Yiju dan penjaga tadi kemudian berhasil bersembunyi di kantor Tuan Kang. Ia menceritakan tentang apa yang terjadi di luar. Min Jong kemudian menyarankan agar segera menelpon polisi, tapi Yiju melarangnya karena jika sampai ada berita buruk mengenai gedung ini, maka harganya pasti akan jatuh. Yiju kemudian mengatakan bahwa jika mereka bisa menangkap zombie Wang Yi, maka ia akan menganggap lunas semua hutang mereka. Tuan Kang yang mendengar hal itu kemudian langsung menyetujuinya karena selain bisa melunaskan hutangnya, ia berpikir bahwa rekaman para zombie itu akan membuat channel YouTube miliknya menjadi viral. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dan Tuan Kang juga berhasil mendapatkan rekaman yang sangat bagus. Namun di tempat itu ternyata masih ada zombie Wang Yi yang kemudian langsung menyerang mereka. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kantornya kembali. Tapi Hyun Suk kemudian marah besar karena Tuan Kang justru mendorong Dae-yong untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi ia justru fokus merekam semua kejadian itu. Min Jong kemudian berniat menelpon polisi, namun Yuji sekali lagi melarangnya. Dan ketika mereka semua masih berdebat, ternyata penjaga Yuji yang tergigit tadi kini telah berubah menjadi zombie. Dan ketika Hyun Suk masih berkelahi, ternyata di luar ruangan Dae-yong juga telah berubah menjadi zombie.
Mereka kemudian bersembunyi di sebuah ruangan untuk beberapa saat. Min Jong terlihat begitu ketakutan dan tidak tahu bagaimana mereka harus menyelamatkan diri. Hyun Suk mengatakan bahwa mereka harus melarikan diri melalui parkiran, tapi untuk menuju ke sana, mereka harus melewati kantor utama yang kini penuh dengan zombie. Hyun Suk kemudian memiliki sebuah ide, yaitu memutar musik yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Dan sepertinya taktik itu cukup berhasil. Namun ketika mereka mencoba pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul zombie Daeyong dan Tuan Kang yang menghadang mereka. Mereka kemudian berhasil mencapai kantor, tapi ternyata telepon mereka rusak dan tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Dan ketika mereka masih bingung dengan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba muncul zombie Wang Yi kembali di hadapan mereka. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan rencana mereka untuk pergi menuju ke tempat parkir mobil untuk melarikan diri. Ketika mereka telah sampai, Hyun Suk yang melihat para zombie sudah mulai mendekati mereka, kemudian memutuskan untuk memasukkan Min Jong ke dalam mobil agar aman, sementara ia berniat melawan semua zombie itu sendirian. 제가 괴물들 유인할 테니까. 혼자서 어쩌려고요? Mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri dari serbuan zombie-zombie tersebut. Namun, sebelum sempat merasa lega, ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup dan berhasil menyusul mereka. Dan akhirnya Hyun Suk berhasil mengalahkan zombie Wang Yi. Tapi sebelum mereka sempat pergi, ternyata di samping mereka sudah ada zombie Yi Ju. Dan akhirnya Hyun Suk tergigit zombie. Menyadari bahwa sepertinya ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, Hyun Suk kemudian meminta izin untuk bisa memeluk Min Jong untuk terakhir kalinya. Hyun Suk kemudian berniat untuk mengantar Min Jong keluar dari tempat ini. Namun mereka kemudian menyadari bahwa Yi Ju ternyata menggunakan gigi palsu, sehingga Hyun Suk tadi sebenarnya tidak terinfeksi. Mereka pun kemudian segera keluar dengan membuka pintu garasi yang sebelumnya telah dikunci. Tapi ternyata zombie Wang Yi tadi masih hidup, dan karena Hyun Suk tidak menutup pintunya kembali, zombie Wang Yi tadi kemudian keluar dari gedung tersebut juga.